Tak kirim nang aku, sampean kirim nang aku ya. Ya, siap. Sampean kirim nang aku, sampean kirim nang aku. Sudah mulai tak rekam. Oke, wis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mira. Selamat Ada apa? malam, Tumben Bu ini. Tias. Bu, sebentar mau mengganggu waktunya jenengan. Ini saya mau sharing, tapi ini interan ya Bu ya, hanya kita berdua yang tahu. Oh alah, iya. Ada apa ini Bu Mira? Sebelumnya gimana Bu kabarnya? Lama kita nggak ketemu. Alhamdulillah, saya baik-baik saja, sehat. Walaupun di sini agak dingin, tapi insya Allah sehat. Nah, jenengan sendiri gimana kabarnya, Mbak Mira? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu Yani. Bu Yani mboten sibuk kan? Saya bisa minta waktunya sebentar. Alhamdulillah, enggak. Saya lagi santai ini, lagi nyeluk geger, enggak ngapa-ngapain. Ada apa ini, Bu Mira? Gini Bu, saya sebenarnya mau sharing sama jenengan tentang pembelajaran atau penerapan di kelas saya. Ini khususnya saya mau sharing tentang penerapan KSE yang baru kita pelajari di modul kemarin itu Bu. Jadi kan di KSE ini ada 5 kompetensi yang mau saya tanyakan itu boleh enggak misal kita ambil satu atau diambil semuanya? Kalau kemarin itu ya, pas pembelajaran yang 2.2 itu ya, dengan Pak Rohman itu kan KSE itu bisa kok Mbak, bisa. Jadi ya memang kalau kemarin kita tarik satu garis bahwa 5 konsep tadi itu kan saling berhubungan, dari kesadaran diri, kemudian ada manajemen diri, kemudian ke kesadaran sosial ya. Nanti terus kita berelasi dan akhirnya kita mendapatkan suatu hasil yang bertanggung jawab, keputusan yang bertanggung jawab. Ya memang Mbak Mira, kalau rencana ini jenengan mau ambil pembelajaran yang mana? Mau konsep yang mana yang mau diambil? Gini, Bu Trias, rencana saya itu KSE yang akan saya terapkan itu satu dulu. Jadi yang saya ambil itu maunya kesadaran diri. Karena menurut saya itu kan saya ngajarnya di kelas 5 ya Bu ya. Jadi kesadaran diri itu penting untuk membentuk karakter anak-anak. Kan anak-anak ini sudah mulai dewasa. Jadi intinya supaya anak-anak ini lebih berkarakter yang baik. Terus mengarah sekarang kan kita profil pelajar Pancasila. Jadi pengennya saya seperti itu. Bagus lah Bu Mira. Kenapa loh tidak dilaksanakan? Jadi kalau menurut saya bagus itu, monggo diterapkan. Mungkin yang pertama memang kesadaran diri. Kemudian jenengan bisa mengidentifikasi pembelajaran apa kira-kira yang ingin jenengan terapkan awal-awal untuk untuk kesadaran diri untuk KSE-nya ini. Iya. Gini, penerapannya itu anak-anak akan saya kelompokkan dulu Bu Yeni, karena kan KSE-nya masuk di pembelajaran bahasa Indonesia, kebetulan itu bahasa Indonesia kemarin kan membuat teks pengalaman dan perasaan. Jadi anak-anak itu saya bentuk kelompok Bu menurut profil belajarnya. Jadi ada kelompok kinetik, ada kelompok auditory, visual, ngoten. Iya, tidak apa-apa Bu Mira. Tapi nanti di dalam perjalanannya pembelajaran jangan dipisah-pisahkan sesuai. Jadi dicampur saja biar anak-anak mendapatkan kebutuhannya, kebutuhan belajarnya itu. Jadi kayaknya pemahaman kesadaran dirinya nanti jenengan itu ngasih, cuman biar tidak terasa dengan anak-anak, tapi hasilnya bisa jenengan lihat nanti ketika pembelajaran di dalam kelas. Gitu ya Bu Mira ya. Terus gini, ini kan langkahin jenengan. Saya ingin tahu ini dengan cara apa sih? Jenengan ini cara ini kepinginnya KSE kesadaran diri ini jenengan terapkan dengan cara yang bagaimana? Rencana saya itu akan menggunakan audio Bu ya. Sudah saya pilihkan kayak semacam
musik relaksasi. Jadi saya seletkan dengan menggunakan LCD proyektor, Bu, di tengah-tengah pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Sehingga anak-anak itu nanti bisa mengenali perasaannya, emosinya, dan kebetulan tugasnya juga tentang mengenai perasaan. Jadi anak-anak itu bisa mengatur emosinya sendiri. Gitu, Bu. Iya. Jadi jenengan kayak pakai metodenya stop ini ya? Iya, apa di kelasnya Bu Yani juga seperti itu nggih? Iya, saya sudah menerapkan itu. Tapi ya memang butuh beberapa perencanaan, Bu Mira. Kalau saya kan pertama karena dapat terus saya terapkan coba di mana sisi anak-anak yang apa ya? Yang istilahnya membutuhkan ini gitu. Jadi kalau jenengan nanti rencananya stopnya ini mau dipakai di mana? Di posisi mana, mau di awal atau di tengah atau gimana? Rencana saya maunya gimana? Saya taruh di tengah-tengah pembelajaran, Bu. Bagus. Alasannya apa kalau boleh tahu? Kenapa harus di tengah gitu? Alasannya kalau di tengah-tengah pembelajaran itu kan mungkin anak-anak biar enggak bosen dulu. Kita kan enggak tahu kalau dari awal saya langsung misal nih saya kan punya papan perasaan. Anak-anak sebelum masuk kan menempelkan ada perasaan senang, sedih. Setelah itu ada marah. Kita kan saya sendiri enggak langsung menanyakan anak-anak itu kenapa hari ini sedih atau marah. Jadi saya buat anak-anak itu semacam senang dulu kayak ice breaking. Setelah itu nanti pembelajaran di tengah-tengah saya akan relaksasi anak-anak terlebih dahulu. Iya. Bagus sekali tuh, Murah. Aku juga kemarin tuh awal-awal memang saya pikir pembelajaran itu kurang bermanfaat. Tetapi benar kok, Bu Mira. Nanti manfaatnya ke depan itu baik sekali. Apalagi kalau jenengan posisinya mau ambil di tengah-tengah tadi seperti yang jenengan katakan tadi. Saya setuju banget dengan jenengan. Jadi istilahnya jenengan memberikan semangat ekstra di tengah-tengah pembelajaran. Ngaten nggih? Nggih, Bu. Jadi intinya ini nanti sudah berkolaborasi, nggih. Jadi intinya nanti ini saya nggak boleh memeta-metakan anak ya, Bu. Jadi nanti satu saja nanti produknya boleh di akhir nanti anak-anak bisa memilih sesuai dengan minat mereka. Ngoten nggih, Bu nggih? Nggih, betul, Bu Mira. Jadi kita memberikan anak-anak ya kita tahulah kebutuhan anak-anak seperti apa, kemudian cara belajar mereka bagaimana. Kemudian kan Bu Mira sudah melakukan pemetaan awal, tetapi pada perjalanannya jangan dipetakan. Mungkin kita bisa melihat dari jauh. Kemudian perkembangannya nanti bagaimana kan bisa jenengan jenengan ambil solusinya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, jenengan rencana mau berrelasi dengan siapa saja untuk penerapan KSI ini? Untuk dukungan atau bantuan itu penerapannya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, Bu. Kebetulan itu di kelas saya kan di sekolah saya maksudnya itu paralel ada yang PAI. Jadi nanti saya akan meminta bantuan teman saya yang sekiranya jam kosong yang diisi dengan guru PAI. Setelah itu beliau kan longgar waktunya. Di situ nanti saya meminta bantuannya untuk mengobservasi dan untuk membantu jalannya pembelajaran saya nanti, sekaligus penerapan KSE yang saya lakukan. Ngoten, Bu. Wah, suatu rencana yang indah ini. Saya sungguh terpukau ini. Benar-benar juga pembelajaran buat saya juga belajar dari jenengan ini. Jadi langkah-langkah jenengan sudah pasti, nanti kedepannya jenengan sudah punya ini. Tapi nanti sebelumnya apakah saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, nggih, Bu nggih? Ya, setidaknya kita kan mau ada rencana pembelajaran. Ya, alangkah baiknya, Bu Mira, namanya kita ini juga baru belajar gitu ya. Kalau jenengan tanya saya kan ya sebatas pengetahuan saya gitu. Seumpama nanti kalau menurut jenengan gimana? Kalau menurut jenengan berrelasi itu gimana? Perlu apa enggak kira-kira dengan kalau siapa-siapa menurut saya gitu? sendiri lebih baik ke kepala sekolah dulu, kan beliau jabatannya lebih tinggi. Setelah itu nanti kan mungkin dari beliau ada arahan tertentu. Setelah itu nanti saya ke teman sejawat. Betul. Setuju saya. Setuju dengan jenengan. Sudah
saya setuju dengan rencana jenengan, dengan ide-ide jenengan, kemudian pelaksanaan KSI-nya. Semoga nanti ini Bu Mira, jenengan lancar dan sukses programnya nanti. Semoga Amin. pembelajaran di kelas juga akan lebih menyenangkan gitu ya. Bu, Jadi anak-anak juga mendapatkan motivasi yang lebih. Ya, benar ini Bu Mira. Monggo semangat, pokoknya semangat terus dengan pelaksanaan KSI-nya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan jenengan di dalam pembelajaran itu berhasil. Ngaten ya, Bu Mira nggih. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya jenengan. Terima kasih atas saran-sarannya juga. Saya jadi bisa tahu solusi apa yang saya ambil setelah ini. Nggih. Sami-sami Bu Mira. Sami-sami. Nanti kalau ada apa-apa bisa kok sharing dengan saya. Insya Allah semampu saya akan saya bantu. Kita juga sama-sama sharing. Nanti kalau pembelajaran jenengan berhasil, insya Allah kan saya juga akan meminta bantuan jenengan untuk keberhasilan itu dibagikan dengan saya lagi. Aten Bu. Jenengan lanjut dulu aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah refleksi. Berarti langsung saya refleksi Refleksi aku pun jenengan ini. Berarti saya refleksi Bu Yeni. Oke. Gitu kan? Ya, apa aku salah pengertian Enggak, enggak apa-apa, saling merefleksikan juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Nanti biar Pak Rohman. Iya, enggak apa-apa. Dari sini tadi apa yang sudah dilaksanakan Bu Yeni, saya sangat senang sekali karena bisa berbagi pengalaman dengan Bu Yeni. Bu Yeni juga orangnya humble, jadi saya juga mau minta bantuan tidak sungkan. Saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan untuk pembelajaran KSE yang akan saya ambil ini bisa saya atasi dan saya mempunyai solusi yang akan saya terapkan untuk anak-anak. Selain itu, apa yang sudah Bu Yeni lakukan barusan sangat bagus sekali. Terima kasih. Refleksi untuk Mbak Mira, benar itu. Kalau saya lebih cenderung great chance itu ya, bagus, kesempatannya luar biasa. Sudah kayaknya memotivasi dirinya, memotivasi diri sendiri, yang penting itu. Terus jenengan mau terbuka. Gitu. Insya Allah kan kalau dengan kita terbuka, ya memang sih Mbak Mira kadang itu kan kita berbicara dengan orang itu kan butuh kenyamanan. Kalau jenengan nyaman, jenengan bisa mengutarakan semualah apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi harapan gitu. Setidaknya memang tempat untuk berbicara dengan teman yang maksudnya seprofesi, tahu keadaan itu kan jauh lebih baik. Dengan rencana-rencana yang sudah matang. Ya, kadang itu kan kita memang ada kekhawatiran, setidaknya kekhawatiran itu kalau dibicarakan oleh dua orang itu kan lebih longgar gitu. Gitu aja nih, refleksinya sudah bagus karena sudah tertata rapi gitu. Terima kasih Bu. Sudah gitu, Pak Wira. Sama-sama. Satu Pak Rohman. Adem. Kedua. Ya, siap-siap dulu Mama. Aku sih enggak siap loh kan kayak kemarin aja lah. Enggak usah. Bismillah. Wes ya, enggak apa-apa. Sudah 6:30 pun. Nanti kan paling kumpul jam 7 ya. Oke ya, dimulai Mbak Mira yo. Siap. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Yeni. Nggih. Wonten apa Bu? Tidak ada apa-apa, cuma ingin mengabarkan. Tanya aja dulu wis. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, meskipun ada banyak kesibukan tapi harus tetap semangat. Alhamdulillah. Bu Yeni gimana kabarnya? Kondisinya lagi apa? Oh, saya. Alhamdulillah saya baik. Ya, saya baik Bu Mira. Tapi ya itu faktor lelah dan capek dan dingin ini loh. Kadang-kadang membuat saya berpikirnya jauh. Nih aku mau ngomong nih Bu Mira. Nggih, wonten apa? Tapi intern kita ya. Ini kan masalah. Kalau menurut saya ini kan masalah pribadiku ini loh.
Jadi serius aku ini, ingin nggih. curhat dengan Hanya jenengan nggih. hanya kita berdua Heeh, yang tahu, nggih. hanya kita berdua nggih. Heeh, Nggih. karena kayaknya aku lagi ngomong masalah ini kayaknya cocok dengan jenengan. Nggih, Bu. Nggih, wonten napa, Tapi Bu? jenengan hari ini free ya? Hari ini saya Kosong free, ya? nggih. Saya Nggak longgar, sibuk. Bu. Ndak sibuk sama sekali. Alhamdulillah. Baik Mbak Mira, saya ini ada sedikit apa ya permasalahan lah dalam pembelajaran. Nggih. Jenengan kan tahu, jenengan tahu kondisi saya ya. Iya. Saya ini kan orangnya agak gaptek IT. Nggih. Kalau masalah sudah IT ini saya sudah grogi dhisik, sudah ndak bisa apa ya, istilahnya berpikiran jauh gitu loh. Nggih. Nah, tetapi akhir-akhir ini saya sudah kayak berpikirnya masalah ini adalah masalah yang perlu saya pelajari gitu. Nggih. Saya ini punya masalah di kelas. Saya kan ngajar kelas 6. Nggih, Dengan Bu. kan tahu saya guru kelas 6 Iya. dan saya lagi mengajar IPS. Nah, Nggih. metode yang saya lakukan ini ya ngapunten ya karena saya ngajarnya juga tempo dulu, ya Nggih. masihlah tempo dulu saya Nggih. masih menggunakan teknik diskusi gitu kan. Nah, diskusi atau kan yang paling sering kan ceramah gitu ya Mbak Nggih. Mira ya. Nggih. Nah, saya ini punya permasalahan untuk apa mata pelajaran IPS tentang seluk-beluk kemerdekaan kita, mulai dari pra kemerdekaan, Nggih. kemudian pada saat kemerdekaan dan Nggih. sesudah kemerdekaan. Nah, ketika saya menggunakan metode ceramah, Nggih. saya pikir ini berhasil Mbak Mira. Jadi Nggih. saya terapkan di sekolah, kemudian saya coba dengan anak-anak. Selain itu saya juga membimbing anak-anak untuk membaca, tapi jenengan tahu kan kondisi anak-anak saya seperti apa kalau disuruh membaca gitu Nggih. kan. Nggih. Terus kemudian saya coba diskusi. Ternyata ini hasilnya kok masih belum baik ya Mbak Mira. Nggih. Kalau menurut jenengan ini teknik yang saya gunakan ini terlalu older ya. Jadi maksud saya ini saya perlu seperti apa ya? Iya. Apa media apa yang harus saya gunakan gitu loh sehingga Iya. ada pemahaman lebih di anak-anak untuk Iya. ya untuk pemahaman masalah ini gitu. Berarti ini masalahnya tentang pembelajaran di kelas yang sepertinya yang saya tangkap sedikit membosankan gitu ya Bu ya. Kurang menarik Jadi lah. kurang menarik Gitu. lah ya. Jadi ini dikemasnya tadi enggak menarik. Iya. Iya. Jadi ini Iya. Jadi ini pembelajaran sejarah ya Bu ya. Setelah itu tadi sudah Bu Yani jelaskan kalau mengajarnya melalui ceramah atau hanya dengan diskusi. Berarti intinya anak-anak belum paham seperti itu nggih Bu nggih? Iya, kurang paham lah. Iya, kurang paham betul. dengan metode yang hanya mengandalkan sumber belajar seperti contohnya buku saja, ngoten nggih. Terus rencananya nanti Bu Yeni sudah punya planning strategi untuk menerapkan strategi baru atau teknik baru yang akan Bu Yeni lakukan, gambaran kedepannya itu seperti apa? Iya. Jadi saya ini kok punya gambaran gimana kalau pembelajaran saya ini lebih menarik gitu kan. Nggih. Saya kok berpikirnya pembelajaran menggunakan IT yang saya tidak bisa itu. Nggih. Nah, iya kan seperti mungkin gambaran saya bisa mungkin pakai Canva ya karena kalau belajar kan hanya Canva. Iya. Kalau ya setahu saya cuman kan kemudian mungkin juga pembelajaran dengan penggunaan materi dengan menggunakan YouTube atau penggunaan LCD gitu ya Mbak. Terus apa pakai PowerPoint gitu dengan kesederhanaannya gitu, dengan sederhana bukan dengan metode yang luar biasa seperti jenengan gitu. Gimana kalau menurut jenengan? Bagus sekali tuh Bu Yani. Bu Yani sudah tahu solusi yang akan diambil ke depannya dengan cara belajar Canva. Setelah itu anak-anak diperlihatkan atau dengan menggunakan media sosial sekarang seperti YouTube, TikTok. Setelah itu nanti pembelajaran bisa dibuat dengan PowerPoint atau dengan PowerPoint itu juga bisa. Setelah itu menggunakan Google itu yang kemarin sudah saya lakukan dengan Google Chrome itu juga bisa Bu. Tapi Bu Yani sudah memikirkan solusi yang tepat sekali, itu sangat bagus.
bagus. Begini berarti menurut Bu Trias kan tadi sudah menemukan solusinya dengan menggunakan Canva, PPT, itu kan berarti sudah menyampaikan pembelajaran yang menarik secara langsung. Begitu kan Bu Iya, ya? iya. Nah, dalam hal ini melihat cara langsungnya tentang sejarah dispesifikan yang bagaimana nggih Bu? Ya setidaknya kan kalau anak-anak ini kan kalau membaca itu kan susah Mbak Mira. Kan Mbak Mira sudah, kalau dulu saya pernah dengar, ngapunten ini benar apa salah, jenengan juga menggunakan metode Canva kemudian YouTube di dalam pembelajarannya. Benar, itu benar, hasilnya gimana Bu? Hasilnya itu sangat anak-anak tidak bosan Bu, malah minta lagi. Jadi antusiasnya begitu bagus ngoten lho. Jadi daripada kita hanya berceramah itu anak-anak ngantuk. Jadi enggak ada kayak mendengarkannya itu kurang. Jadi kalau kita bermain di membuat LKPD-nya yang menarik, kita perlihatkan dengan PPT atau di dalamnya diselipi dengan video perjuangan, itu anak-anak sangat excited sekali. Iya, Bu Mira, saya juga berpikirnya seperti itu. Cuman kadang-kadang untuk mengawalinya kan butuh referensi ya, butuh banyak banyak masukan, banyak pertimbangan gitu ya. Jadi kan tidak bisa serta-merta sendiri gitu loh. Jadi ngapunten kalau saya ganggu jenengan, terus saya ngomong dengan jenengan. Tapi karena kalau saya apa ya istilahnya, saya juga bertanya Bu, saya juga coba nanti kalau di sekolah saya itu memang kurang mendukung Bu Mira. Maksudnya kalau saya menggunakan pembelajaran yang lebih aneh, kadang-kadang kan teman-teman malah apa sih Bu gitu. Ya sudahlah seperti apa adanya saja. Cuman saya kok berpikirnya karena sudah pelajaran IPS ini susah, sejarah ini juga susah, pemahaman ke anak-anak. Kalau saya tidak menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT sekarang itu kan anak-anak mempunyai kecenderungan untuk tidak suka gitu. Karena kalau sudah tidak suka dan bosan kan ilmu tidak akan masuk gitu loh Bu Mira. Makanya tadi itu saya telepon jenengan, saya ingin sharing karena jenengan sudah melakukan hal itu di pembelajaran jenengan di sekolah gitu loh. Dan memang hasilnya saya lihat kalau dengar ceritain jenengan kan sangat signifikan bahwa keingintahuan anak-anak gitu kan lebih besar. Ini sepertinya rencana yang bagus sekali Bu Yeni. Pastinya anak-anak akan senang, dan tujuan pembelajaran Bu Yeni untuk memahamkan pengetahuan anak-anak tadi pasti dapat tercapai kalau dengan cara seperti ini. Untuk masukan saya juga Bu Yeni, mungkin kalau anak-anak bosan di kelas bisa diajak outing Bu. Outing ini berarti diajak keluar ngaten apa pembelajaran di luar? Pembelajaran di luar Bu, bisa outing. Nanti Bu Yeni untuk menuju ke outingnya bisa berkoordinasi dengan siapa saja ngoten Bu. Oh gitu ya. Ya tidak terbersit ini masalah outing ini. Mungkin ya saya kemarin cuma berpikirnya bagaimana saya menggunakannya di Canva atau saya bisa menggunakannya melalui channel YouTube atau yang lain gitu kan, media sosial yang lain. Tapi kalau outing ini baru-baru. Ya, saya juga berpikiran. Jadi anak melihat secara langsung. Melihat secara langsung gitu ya. Betul ya Bu. Karena memang menurut saya pembelajaran itu kalau hanya di awang-awang, kita tidak lihat aslinya itu kadang-kadang juga akan hilang. Apalagi di anak-anak yang butuhnya real gitu kan. Jadi mungkin dengan dia belajar di suatu tempat di mana dia nyaman dan menyenangkan, itu lebih mengimbas ke anak-anak. Ngaten ya Bu Mira ya. Jadi Bu Yeni sudah punya solusi ya untuk mengatasinya nggih. Iya. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Nanti semoga saja segera terlaksana ya Bu ya. Menurut saya harus segera dilaksanakan nggih Bu Yeni. Kapan nih mau dilaksanakan? Ya segera Bu Mira. Kalau melihat segera lah. Ya mungkin dalam 1-2 hari ini saya menyiapkan materinya dulu, kemudian saya coba dulu yang melalui media sosial dulu lah. Nanti perkembangannya bagaimana nanti jenengan saya kabari. Mungkin kita bisa sharing nanti kalau memang saya sudah bisa jadi role model, mungkin teman-teman di sekolah saya juga bisa mengikuti. Gitu aja. Nanti dukungan dari Bapak Kepala Sekolah insya Allah ya. Beliaunya sih aman-aman saja untuk supervisi dan lain sebagainya. Bagus sekali itu rencananya Bu. Semoga nanti tidak ada kendala dalam pelaksanaannya sesuai jadwal yang sudah Bu Yeni rencanakan. Terus
mungkin sedikit masukan dari saya juga Bu, setelah anak-anak sudah ke sana, besoknya anak-anak diberikan tugas untuk membuat resume atau bisa rangkuman resume atau ringkasan yang sudah dilihat, khususnya sejarah Indonesia ya Bu, bisa diajak ke museum dari zaman pergerakan nasional sampai dengan hari kemerdekaan. Nanti anak-anak bisa disuruh ngambil foto yang sudah diambil atau mengingat dari ingatan mereka yang yang dilihat mereka bisa digambarkan membuat komik atau apa saja. Iya. Saya juga kepikiran gitu, Bu Mira. Saya kepikirannya nanti kalau memang anak-anak bisa secara langsung melihat itu kan, anak boleh membuat laporan tertulis, juga bisa menceritakan kembali ke depan atau bermain peran di depan ya. Iya, betul sekali. Itu mungkin saya lebih mengena. Nggih. Ya, saya terpikirkan itu, Bu Mira. Waduh, terima kasih ya. Terima kasih bisa saya ajak curhat kali ini untuk masalah pembelajaran. Jenengan ojo sungkan apa ya, istilahnya capek-capek dengan saya yang sering bertanya ini loh. Sama sekali tidak terganggu. Ya pokoknya nanti di dalam pembelajarannya nanti kalau saya menggunakan YouTube, Canva ataupun apa-apa lain saya minta bantuannya ya Bu Mira ya. Iya, saya ada setiap saat Bu, monggo. Saya siap membantu. Amin. Nggih. Terima kasih Bu Mira. Ngapunten ini jadi mengganggu jenengan. Boten, semoga lancar nggih Bu nggih. Nggih, terima kasih. Sampun ya Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, refleksi. Ya, refleksi. Ini juga direfleksi. Oke, refleksi. Aku dulu apa sama dulu wis? Jenengan pun. Aku dulu. Ya, siap. Ya, sebagai seorang coach, jenengan pendengar yang baik. Jadi sama mendengarkan saya dengan segala keluh kesah saya, dengan pemikiran saya, dengan tenangnya. Itu kadang-kadang yang dibutuhkan seorang coach ketika kita ada permasalahan untuk menjaga ketenangan. Karena kadang itu benar Bu Mira, sebenarnya kita ini sudah, apalagi saya ada permasalahan ketika saya jadi coach ya. Itu kan ada permasalahan, tetapi di dalam permasalahan itu kan saya sebenarnya sudah bisa menentukan solusi. Cuman kadang-kadang ya menurut saya ini benar apa enggak, mantepnya apa enggak. Saya terima kasih nih, jenengan sudah bisa jadi coach yang bisa mendengarkan dan fokus, kemudian nyantai, bisa memberikan rasa nyaman. Gitu pula refleksi saya buat jenengan. Hari ini juga terima kasih banyak Bu. Dari sini saya belajar banyak dari jenengan. Jenengan termasuk senior saya begitu harus belajar banyak. Mungkin saya menang muda, tapi jenengan menang pengalaman Bu. Jadi saya sangat senang sekali bisa mengenal. Tapi hati ini enggak. Mengenal. IT-nya tetap kalah. Bu ya ini. Jadi bisa berkolaborasi seperti ini, pengalaman yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Sama-sama. Ini kan demi tugas. Insya Allah, tapi memang kalau kita menjadi coach atau coach dengan kondisi nyaman yang kita berikan, terus kita mau mendengarkan sebenarnya itu. Betul Bu, mendengar. Karena memang mendengar. Kemudian masukannya bisa kita compare, kita bandingkan, terus kita cari solusi. Insya Allah jenengan mengarahkannya betul kan? Karena membuka pikiran coach ini untuk mencari solusi ke depan. Gitu ya. Siap, boleh direkam. Habis itu kapan kembali ke main room? Terima kasih. Sudah nggih? Saya stop nggih? Iya. Stop aja. Ya. Nanti dikirim